Halo teman-teman, di video ini aku akan membagikan suatu ide project yang bisa teman-teman gunakan untuk project teman-teman sendiri. Nah, nantinya teman-teman bisa melakukan implementasi dari ide ini menggunakan bahasa apapun yang teman-teman kuasai. Nah, jadi apa nih idenya ya, teman-teman ya? Nah, idenya di sini nanti kita akan membuat suatu RESTful API untuk aplikasi POS. Nah, aplikasi POS yang akan kita buat ini nanti memiliki fitur utama, yaitu fitur untuk mencatat transaksi pembelian ya, teman-teman ya. Nah, service ini nantinya akan digunakan untuk aplikasi POS, yang aplikasi POS-nya ini akan berfokus ke warung makan atau restoran ya. Jadi nanti requirement dari aplikasi kita akan fokus untuk menyelesaikan masalah pencatatan order di warung makan atau di restoran. Nah, jadi sekarang teman-teman udah tahu ya, kalau kita akan ngebuat suatu aplikasi POS untuk restoran. Di aplikasi POS untuk restoran ini nanti kita akan ngebuat 5 fitur. Yang pertama ada fitur authorization, yang kedua ada fitur manage user, yang ketiga ada fitur manage product kategori, lalu yang keempat ada fitur manage product, dan yang paling utama adalah fitur untuk manage order. Nah, nanti teman-teman di aplikasi kita akan ada 2 user. User pertama adalah user admin dan user kedua adalah user kasir. Nah, user admin ini nanti akan bertanggung jawab ya untuk nge-manage user yang ada di aplikasi, lalu nge-manage produk kategori dan nge-manage produknya ya. Lalu, teman-teman, nanti si user kasir itu memiliki tugas atau hanya bisa untuk nge-manage order. Nanti juga order ini akan bergantung dengan produk dan produk kategori. Misal ada use case seperti ini. Nanti kita ada pelanggan yang mau order minuman, ya. Minumannya itu anggaplah dia pengen jus jambu. Lalu si kasir akan mencatat kalau user ini pengen order jus jambu. Tapi di sistem kita menunjukkan kalau jus jambu ini habis. Jadinya si user itu tidak akan bisa order jus jambu. Sekarang kita masuk ke bagian requirement dari service yang akan kita buat. Jadi di sini ada requirement untuk fitur manage user. Nah, fitur yang akan kita buat ini itu nantinya berfungsi untuk mengelola pengguna yang ada di sistem. Nantinya service kita akan ada 2 role ya, teman-teman ya. Yang pertama ada role admin dan role kasir ya. Nah, di sini kita harus ngebuat fitur untuk create user, update user, delete user, dan fetch user. Nanti di sini juga kita harus ngebuat yang namanya pagination dan filter, ya. Nah, di sini juga kita harus bisa melakukan enkripsi data password ya, teman-teman ya. Nggak mungkin kita akan menyimpan data password ini sebagai plain text yang sesuai dengan user inputkan, ya. Nah, di sini aku udah ngebuatin rancangan tabelnya ya, teman-teman. Nantinya tabelnya teman-teman bisa buat sebagai tabel users, lalu ada primary key, lalu ada name, email, password, dan roles ya. Teman-teman, roles di sini itu gunanya untuk membedakan kalau user ini tuh apakah user admin atau user kasir ya. Nah, di sini juga teman-teman akan ada yang namanya create add dan update add ya. Kenapa ada create add dan update add? Ini nanti fungsinya untuk merekam perubahan datanya kita. Ya, seperti namanya, create add nanti berisi waktu kapan dia ditambahkan, dan update add itu nanti juga berisi waktu kapan dia diupdate. Sekarang kita masuk ke bagian requirement fitur kedua, yaitu fitur manage product kategori. Nah, di sini untuk requirement-nya itu masih nggak jauh beda dari fitur manage user. Kita nanti goals-nya itu bisa nge-manage produk kategori. Nah, di sini
kita harus bisa create, update, delete, dan view ya teman-teman ya. Ya basic lah teman-teman bisa melakukan operasi CRUD. Nah di sini bedanya teman-teman ya, untuk manage produk kategori ini teman-teman harus bisa memberikan batasan bahwa yang bisa manage produk kategori adalah user yang punya role admin ya. Untuk user yang punya role kasir itu teman-teman harus larang supaya nggak bisa manage produk kategori. Oke, gimana caranya? Ya silakan teman-teman nanti pikirkan nih gimana caranya coding supaya bisa memberikan role seperti yang udah aku bilang tadi. Lalu untuk rancangan database-nya seperti ini ya teman-teman ya. Ada tabel namanya tabel kategoris. Untuk primary key-nya ada ID, lalu ada name, dan ada create add, lalu update add. Selanjutnya kita ada yang namanya fitur manage product. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita harus bisa melakukan operasi create, update, delete, dan nanti fitur fetch itu kita harus bisa melakukan filtering dan search ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga nantinya teman-teman harus melakukan implementasi dari fitur pagination. Karena fitur pagination ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Nah, di sini kita harus bisa membedakan juga bahwa yang bisa melakukan update produk itu user yang cuma user admin aja ya. Nah, lalu teman-teman bisa perhatiin di sini ya teman-teman ya. Di sini ada produk kategori ya. Jadi tabel produk ini itu akan berelasi dengan produk kategori ya. Hubungannya gimana relasinya? Nanti aku akan bahas di bagian selanjutnya teman-teman ya. Nah, data yang kita simpan di sini adalah ID, name, SKU, stock, price, dan image ya. Teman-teman silahkan nanti ada beberapa fitur ya teman-teman. Yang pertama teman-teman harus bisa upload image. Lalu di sini ada stok ya. Stok ini nanti berguna untuk penanda. Kalau stoknya 0 ya berarti produknya ini tidak bisa diorder atau tidak boleh diorder. Itu nanti terserah nih teman-teman gimana cara untuk ngehandle-nya ya. Lalu teman-teman, fitur yang paling penting yang akan kita buat di sini itu adalah fitur order. Nah, requirement-nya fitur ini akan mencatat pesanan yang masuk. Nah, data yang akan kita simpan di sini ada nama pelanggan, waktu pembelian, barang yang dipesan, nomor kwitansi, jumlah yang dibayar, jumlah yang kita kembalikan, dan metode pembayaran yang digunakan oleh customer kita. Nah, seperti ini teman-teman, untuk rancangan database-nya itu ada ID, user ID, payment type ID, ada name, ada total price, ada total paid, ada total return, ada receipt code, dan create add lalu update add. Di sini ada dua for agent key ya teman-teman ya, yaitu for agent key user ID dan payment type ID. Di sini, kenapa di sini ada user ID? Karena nantinya kita harus bisa nge-track kalau ordernya itu dilayani oleh siapa gitu ya teman-teman ya. Misal ordernya ini dilayani oleh kasir Ahmad. Nanti di sini kita akan menyimpan user ID dari si kasir Ahmad. Oke? Seperti itu aja untuk requirement dari fitur order. Sekarang kita masuk ke bagian database desain dari aplikasi kita ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa tabel, yaitu ada tabel users, ada tabel categories, ada tabel products, ada tabel order, payment, dan order product ya. Sekarang kita akan ngebahas yang pertama adalah tabel users ya. Di sini tabel users itu nyimpen beberapa data ya. Untuk data-data ini, kenapa kita nyimpen data ini udah aku jelaskan di requirement sebelumnya. Nah, di sini tabel users itu memiliki relasi dengan tabel orders, itu relasi one to many. Kenapa one to many? Karena nantinya users di sini, user kasir itu bisa ngebuat banyak order ya, teman-teman ya. Dia bisa ngebuat banyak order. Tetapi
Untuk order-ordernya, untuk order-order di sini itu hanya boleh dimiliki oleh satu user, ya. Teman-teman harus paham konsep one to many di relasi database MySQL. Lalu selanjutnya ada tabel kategoris dan ada tabel produk. Di sini tabel produk dan tabel kategoris itu saling berhubungan, ya. Kenapa mereka saling berhubungan? Karena kita akan membuat suatu produk yang memiliki kategori. Misal produk minuman jeruk, jus jeruk. Itu nanti akan kita kelompokkan, akan kita kategorikan sebagai kategori minuman. Ya teman-teman ya. Lalu kita akan masuk ke bagian payment ya. Teman-teman bisa lihat di sini payment ya. Nah untuk payment ini kita akan menyimpan data yang sederhana aja. Kita nyimpan data name, type, dan logo. Ini adalah list dari daftar metode pembayaran yang tersedia di sistem kita. Oke. Nah di sini aku masuk ke bagian tabel orders. Tabel orders ini adalah fitur utama dari service kita. Ya, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat kalau tabel orders ini punya hubungan one to many dengan tabel order produk. Dan tabel produk itu juga punya hubungan one to many dengan tabel order produk. Kenapa bisa begini? Itu karena seperti ini teman-teman ya. Nantinya untuk order itu kita bisa melakukan order dengan banyak produk. Dan suatu produk itu bisa diorder beberapa kali. Jadi suatu produk itu nggak terikat ke satu order aja. Nah sebenarnya relasinya itu namanya relasi many to many ya teman-teman ya. Tapi untuk implementasi relasi many to many itu kita membutuhkan yang namanya intermediary table. Intermediary table di sini teman-teman bisa lihat. Di sini teman-teman bisa lihat namanya tabel order product. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk database desainnya. Silakan kalau teman-teman sudah paham di sini, silakan teman-teman untuk ngebuat file migrasinya. Teman-teman bebas untuk implementasi seperti apa. Kalau teman-teman pakai Laravel, teman-teman bisa ngebuat migrasinya dengan memanfaatkan fitur migrasi yang ada di framework Laravel. Kalau teman-teman pakai GOM ya, kalau pakai Golang itu ada namanya ORM GORM. Nanti di situ juga ada yang namanya fitur migrasi. Teman-teman tinggal buat modelnya aja kalau teman-teman menggunakan GOM ya. Selain aku udah ngebuatin desain database-nya untuk teman-teman, di sini aku juga udah ngebuatin desain API-nya. Jadi nanti teman-teman seperti biasa, teman-teman silakan ngebuat API sesuai dengan dokumentasi ini. Nah, di sini aku udah memberikan panduan-panduannya ya. Panduan URL yang seperti apa, lalu respons yang harus diberikan seperti apa, itu aku udah implementasi di sini. Di sini nanti ada example-nya itu nanti sesuai dengan fitur-fitur yang aku buat. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada example request, example response. Dan di sini untuk URL-nya itu udah aku buat sesuai dengan best practice ngebuat RESTful API. Jadi teman-teman udah harus tahu tentang best practice penggunaan RESTful API. Salah satu best practice dalam penggunaan RESTful API adalah kita harus menamai resource kita dengan yang namanya plural ya, dengan imbuhan S di belakangnya kalau itu jamak ya. Lalu kita harus menggunakan HTTP method yang sesuai dengan aksi yang akan kita lakukan. Misal aksi untuk get atau mendapatkan data. Itu kita harus menggunakan metode get. Untuk menyimpan data itu kita menggunakan metode post. Untuk edit data itu kita menggunakan metode put atau patch. Lalu untuk delete data itu menggunakan metode delete. Dengan melihat dokumentasi ini, teman-teman nanti harus bisa belajar menggunakan Postman. Ya. Nah, seperti ini, silakan teman-teman implementasi sesuai dengan contoh yang udah aku buat di sini. Teman-teman, dari tadi tuh aku udah ngejelasin tentang requirement service yang harus teman-teman implementasi ya.
Nah, di sini sebenarnya aku udah mengimplementasi semua requirement tadi menggunakan bahasa Golang. Nah, di sini aku menggunakan framework Echo untuk ngebuat REST API-nya. Teman-teman bisa lihat, di sini ada banyak endpoint-nya, ada endpoint users, ada endpoint product, ada endpoint kategori, payment, dan orders. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, aku udah mengelompokkannya. Di sini ada yang namanya delivery layer, ada model, ada repository, ada request, respon, ada use case ya. Silakan teman-teman nanti juga bisa download source code ini kalau teman-teman pengen belajar bagaimana menyusun code dan pengen belajar tentang struktur code-nya yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk portofolio teman-teman semua. Dan silakan teman-teman implementasi fitur-fitur yang udah aku jelaskan tadi dan teman-teman upload ke GitHub. Lalu teman-teman mention aku di Twitter, nanti aku akan coba untuk review tentang implementasi yang teman-teman sudah lakukan. Baiklah, aku Asdita. Sampai ketemu di video berikutnya.